Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Prastia. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep pasar persaingan sempurna. Apa sih itu konsep pasar persaingan sempurna? Baik, saya akan menjelaskannya ya. Pasar persaingan sempurna itu adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, dan produk yang mereka jual adalah barang yang sama atau sejenis. Itu maksudnya gimana sih? Gini, kita kan sudah sering melihat pasar-pasar yang serupa seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kayak sembako. Itu kan rata-rata penjualnya juga sama, produknya sama, harga pun juga sama. Itu dinamakan pasar persaingan sempurna. Dia persaingannya itu masih standar di bawahnya. Kemudian ciri-ciri dan asumsi pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu ada produk yang ditawarkan sama atau jenis dan kualitas. Ini yang saya jelaskan tadi ya, dia itu produknya sama dan jenis dan kualitasnya juga sama, sehingga penjual itu pun persaingannya itu masih ya kayak saya bilang tadi di bawahnya gitu. Dan pembelinya pun juga banyak gitu, nggak cuma satu orang. Jadi pun kita juga penjual juga nggak takut rugi, nggak takut apa, karena pembeli itu banyak. Baik, yang kedua terdapat banyak penjual dan pembeli. Ini dia. Di sisi penjual itu maksudnya produknya lebih banyak daripada penjualnya. Kita kan udah sering lihat sih di pasar-pasar, pasti kan produknya banyak jenisnya daripada penjualnya. Sedangkan di sisi pembelinya, ini sangat kecil banget produknya. Pembeli itu ya juga banyak gitu daripada produknya gitu. Kita kan juga sering membeli suatu produk atau bahan makanan atau sembako kan, kita juga belinya juga nggak cuma satu, kadang ada dua produk atau dua bahan sembako gitu maksudnya. Yang ketiga, penjual dan pembeli sama-sama mengetahui info pasar. Ini dia maksudnya adalah gini, kita kan kalau menjual di suatu pasar pasti kita cari info terlebih dahulu pasar tersebut. Apakah pasar tersebut itu resmi atau rame pembelinya atau strategis atau gigit mana lah gitu. Kecuali kalau di sisi pembelinya itu adalah kita juga mengetahui info pasar tersebut juga. Jadi pembeli itu wajib tahu informasi pasar tersebut. Karena apa? Karena kan dia ingin membeli suatu produk atau suatu bahan barang gitu kan, kayak misalnya membeli sembako, pasti kan dia melihat dulu di pasar itu apakah cocok yang dia inginkan belikan gitu. Kemudian yang selanjutnya, kebanyakan perusahaan masih berskala kecil. Itu maksudnya adalah gini, di dalam suatu pasar perusahaan itu sangat kecil dibandingkan dengan pasarnya gitu. Karena pasar itu lebih banyak daripada perusahaan tersebut. Misalnya kayak perusahaan beras, dia cuma satu di dalam pasar itu. Dia tuh kalah dibandingkan dengan pasar yang pasar tersebut di situ gitu maksudnya. Kemudian adanya praktis free entry dan free exit perusahaan. Ini gini maksudnya. Jika suatu perusahaan itu bangkrut atau tidak dapat keuntungan atau rugi lah dinamakannya kan, dia itu tidak berpengaruh oleh pasar-pasar tersebut walaupun dia bangkrut gitu. Jadi dia nggak ada ngaruhnya untuk pasar-pasar tersebut. Pasar-pasar tersebut ya tetap jalan gitu, tetap apa namanya itu? Ya tetap berjualan gitu. Kalau perusahaan tersebut bangkrut gitu maksudnya. Kemudian perpindahan sumber ekonomi cukup bebas. Ini dia. Dalam suatu pasar, jika penjual itu tidak laris atau rugi dia dinamakan dan ekonomi dia pun juga berkurang, dia pun bebas juga mau nutup lagi atau membuat tempat lain juga bebas, itu nggak ada larangan gitu. Kadang kan banyak sih pasar tersebut
kita nggak laku, barang kita nggak laku, jadi dia mau tutup pun juga bebas gitu, nggak ada hambatan suatu apapun, nggak ada berpengaruh dengan oleh perusahaan lain, nggak ada berpengaruh oleh penjual-penjual lain gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu adalah tidak memiliki persaingan yang cukup berketat karena barang atau jasa yang ditawarkan masih sejenis. Gini maksudnya. Kayak penjual sembako tadi kan. Penjual sembako itu kan masih bawahan gitu. Masih persaingannya pun nggak terlalu ketat kali. Beda halnya dengan persaingan yang tidak sempurna. Kalau persaingan tidak sempurna itu, misalnya kita menjual barang-barang yang besar, itu saingan pun sangat banyak, sangat besar gitu saingannya gitu. Beda halnya kalau ke eh, persaingan sempurna ini, dia itu persaingannya nggak terlalu ketat karena dia masih menjual bahan-bahan makanan itu kan banyak gitu, masih dicari orang gitu, masih bawahan lah dibilang. Yang kedua, harga yang ada di pasar persaingan sempurna cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan pasar persaingan tidak sempurna. Itu harganya pun dia lebih stabil daripada persaingan tidak sempurna. Dan itulah saya bilang tadi, harga itu masih standar lah dibilang. Karena menjual bahan-bahan yang sejenis, kayak sayur-sayuran, kayak buah-buahan itu masih di bawahan gitu, masih standar, masih stabil daripada kita menjual barang-barang kayak peralatan rumah tangga itu kan mahal. Baru kayak misalnya jualan, pokoknya jualan lebih besar-besar lagi daripada yang dicari para pembeli gitu. Kemudian yang ketiga, para perusahaan atau penjual tidak perlu mengeluarkan budget iklan promosi yang banyak karena produk ditawarkan sudah dikenal banyak pembeli. Ini dia. Kayak yang saya bilang juga tadi kan, kita tidak perlu mempromosikan penjual kita lagi gitu. Karena apa? Karena kita kan jual sayuran, itu kan pembeli pun udah tahu gitu. Udah banyak dicari orang juga, kayak buah-buahan juga gitu sama gitu. Jadi kita nggak perlu pakai promosi-promosi lagi. Beda halnya kalau kita menjual bahan-bahan peralatan rumah tangga, kita kan juga butuh promosi gitu. Biar dagangan kita laris. Beda halnya kalau ini nggak perlu pakai promosi lagi gitu. Yang keempat, pembeli bebas untuk memilih dan mendapatkan produk yang diinginkan dari penjual mana saja. Ini dia, pembeli pun juga bebas. Dia tidak boleh, penjual ini tidak boleh melarang pembeli membeli barang dia atau tidak, itu tidak boleh gitu. Jadi pembeli itu wajib bebas memilih barang mana saja yang dia inginkan gitu. Yang kelima, memaksimalkan kualitas produksi karena para produsen saling berlomba untuk meningkatkan mutu produk yang akan dijual. Ini dia salah satu kelebihannya. Penjual itu harus dia mempunyai inovasi atau kreativitas untuk produk yang dia jual itu. Entah dia kayak penempatan sayurannya atau penempatan buah-buahannya itu harus pas. Jadi pun pembeli itu pun yang lihatnya juga tertarik gitu, dia lihat barang kita. Pasti kalau pembeli tertarik dengan barang kita atau produk kita, pasti dia membeli di tempat kita gitu. Yaitu selanjutnya kekurangannya. Yang pertama itu kurang dalam hal menciptakan inovasi produk. Ini dia kekurangannya. Banyak sih sekarang penjual-penjualan itu yang kurang inovasi, yang kurang kreatif, sehingga pun ditengok pembeli pun kurang menarik gitu. Jadi kita harus lebih penjual itu harus penting untuk mendapatkan inovasi atau kreativitasnya gitu. Yang kedua, muncul persebaran pendapatan yang tidak seimbang antara para penjual dengan produsen tersebut. Ini maksudnya itu dia gini, penjual itu kan banyak perdebatan antara penjual dan pembeli, karena kan pembeli ini kadang banyak ada yang nawar-nawar walaupun udah barang-barang udah paling murah, udah paling ini gitu pun tetap ditawar juga sama pembelinya, sehingga pun penjual ini tidak seimbang dengan pendapatan para pembeli dan penjualnya gitu. Udah nggak satu pendapatan gitu, karena kan banyak pembeli yang tawar menawar gitu. Kemudian banyaknya persaingan yang membuat hambatan untuk masuk ke dalam pasar untuk memasarkan produksinya. Ini dia kekurangan juga. Banyak sih persaingan-persaingan mereka yang harus mereka hadapi dalam membuat penjualan di pasar tersebut gitu. Tapi mereka juga harus semangat, nggak boleh menyerah, karena kan kita menjual produk-produk gitu ya dengan
putus semangat, maksudnya dengan ini apa, semangat gitu, nggak boleh menyerah gitu intinya. Makanya itu, kemudian penjual yang memiliki lokasi utama akan cenderung mendapatkan lebih banyak pembeli. Ini maksudnya itu adalah penjual ini memiliki lokasi utama yang cenderung dia tuh lokasinya itu aja, nggak mau pindah-pindah walaupun pak dia tuh sunyi, dia nggak mau berpindah gitu, tetap di lokasi itu tak utama itu aja. Itulah kekurangan suatu penjual. Alhasil penjual itu pun kurang gitu pendapatannya gitu. Karena di situ-situ aja penempatan, nggak ada tempat yang lain gitu. Di pasar situ-situ aja pokoknya. Intinya dia penjual itu harus walaupun di lokasi utama itu tidak laku, kita harus cari pasar tersebut lain di luar sana untuk mencari pendapatan ekonomi kita gitu. Kemudian yang terakhir, para pembeli akan kesulitan untuk memilih produk yang diinginkan karena produk masih sejenis dan kualitas juga sama. Ini dia kekurangan juga inilah untuk kekurangan para pembelinya. Pembeli ini bingung untuk mencari produk-produknya gitu. Karena kan di pasar tersebut kan banyak yang sejenis, yang sama kayak sayur-sayuran tadi itu kan rata-rata banyak sama semua gitu penjualnya dengan penjual yang lainnya. Jadi pun pembeli pun bingung gitu. Ini ada dinamakan tadi kekurangan dari pembeli, kekurangannya. Kemudian contoh pasar persaingan sempurna ini saya jelaskan. Contoh pasar persaingan sempurna, adapun salah satunya perusahaan yang bersaingan di pasar ini yaitu perusahaan beras. Yang saya jelaskan tadi, kayak misalnya produk beras merupakan kebutuhan pokok, jumlah penjual dan pembelinya juga sangat banyak. Itu kan dia perusahaan beras juga kan kebutuhan pokok manusia gitu, sehingga pun pembeli pun juga membutuhkan banyak gitu. Kalau membeli beras tersebut, penjual pun juga harus ini gitu. Maksudnya gimana, gini maksudnya, penjual pun harus ini juga banyak menjual beras tersebut gitu. Kemudian suatu pembeli juga tidak boleh menentukan harga duluan, karena harganya udah ditentukan oleh penjual, itulah harus kita beli gitu. Kan nggak mungkin kita beras pun kita tawar lagi, kita kasih harga, kan nggak mungkin. Jadi itu kan kebutuhan pokok manusia juga gitu. Baru kemudian beras adalah produk homogen dan setiap pembeli maupun penjual memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang harga tentang beras. Perusahaan yang memproduksi beras harus bersaingan dengan banyaknya perusahaan beras lainnya yang memiliki produk sama. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah sebagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Jadi untuk perusahaan beras tersebut pun banyak juga saingannya dari perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Tapi yang intinya tetap kita tetap tawakal, tetap semangat gitu untuk menjualkan suatu produk kita. Kemudian karakteristik pasar persaingan sempurna. Antara pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan yang murni, ada banyak orang yang memperdebatkannya. Persaingan sempurna memiliki syarat yang lebih sedikit dibandingkan persamaan yang murni. Tetapi beberapa lebih suka menggunakan istilah persaingan yang sempurna dibandingkan persaingan yang murni. Gini, ini ada karakteristiknya. Maksudnya gini, persaingan sempurna itu dengan persaingan murni itu beda. Sehingga banyak diperdebatkan antara persaingan tersebut gitu. Karena kan persaingan sempurna itu lebih stabil, lebih nggak terlalu berat kali persaingannya gitu. Sehingga pun persaingan murni tersebut itu ya apa namanya, kayak mendebatkan suatu persaingan tersebut gitu. Itu persaingan murni itu maksudnya gini, dia persaingannya itu secara murni, secara gimana ya, secara masuk akal yang kita sering kita dengar-dengar juga gitu. Baru pasar persaingan sempurna secara umum memiliki arti adanya mobilitas sempurna dari sumber daya dan juga baik pembeli maupun penjual memiliki pengetahuan yang baik atau sempurna. Maka persaingan bisa bersifat sempurna dan murni, ada juga yang sempurna tapi tidak murni. Pasar persaingan sempurna dan murni ini mempunyai sifat yang sama gitu.
Tetapi ada juga yang tidak murni. Itu kenapa? Karena dia mempunyai persaingan itu tidak masuk akal. Maksudnya gimana ya? Tidak secara sehat dalam persaingan tersebut itu tidak baik, tidak boleh gitu. Kita tidak boleh para penjual mencari kesalahan penjual lainnya untuk penjual lainnya pun tidak laku, itu tidak boleh, pantang. Itu dinamakan persaingan sempurna tapi tidak murni gitu. Kemudian ada selanjutnya disebut pasar persaingan sempurna apabila memenuhi faktor tersebut. Jadi jadi karakteristik persaingan sempurna itu mempunyai faktor. Yang pertama, produk homogen. Produk homogen ini tadi yang saya jelaskan tentang perusahaan beras tersebut gitu. Yang kedua, pengetahuan yang sempurna. Jadi dalam suatu memiliki perusahaan beras tersebut, dia juga harus memiliki pengetahuan yang sangat mantap dan untuk agar produk berasnya itu laku dan laris di mana-mana gitu. Kemudian output relatif kecil. Ini yang saya jelaskan juga tadi, masalah perusahaan itu jika bangkrut, dia tidak akan masalah dengan pasar tersebut. Ini makanya perusahaan tersebut relatifnya kecil banget gitu. Kemudian ketentuan harga pasar. Jadi dalam suatu pasar itu juga mereka harus menentukan harga untuk menjual produknya gitu. Yang betul-betul yang tidak bisa ditawar oleh pembeli lagi gitu. Tapi sih banyak juga sekarang kan pasar-pasar tersebut pembeli pun tetap menawarnya juga, kayak misalnya kayak sayur-sayuran tetap ditawarnya juga gitu kan, itu kan udah sehari-hari juga gitu. Pembeli harus juga konsisten gitu. Kemudian kebebasan keluar masuk pasar berarti produsen dan konsumen bebas keluar masuk pasar tanpa adanya biaya khusus yang membebani orang-orang yang ada di pasar. Gini dia. Ini maksudnya penjual penjual itu bebas mau masuk pasar tersebut atau keluar, itu nggak ada hambatan sama sekali gitu. Ini sama kayak ciri-ciri eh, persaingan sempurna tadi yang saya jelaskan. Dia sama nih kayaknya. Dia itu pasarnya bebas, mau keluar masuk juga boleh, nggak ada hambatan, nggak ada yang larang. Inilah beda dengan pasar persaingan sempurna. Dan pembeli pun juga bebas, nggak harus mesti di pasar tersebut. Ya dia juga boleh membeli pasar dari pasar-pasar yang lainnya gitu, atau pasar lainnya. Pokoknya gitu lah intinya. Pembeli dan penjual ini bebas masuk keluar tanpa ada biaya apapun. Kemudian biaya produksi, permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Dalam menganalisis usaha perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan dan hasil penjualan dari barang yang dihasilkan. Dan perusahaan itu, maksudnya itu udah gini, dalam suatu membangun perusahaan, pasti dia juga harus memikirkan biaya produksi tersebut gitu, bersama biaya-biaya yang lainnya. Jadi dia benar memikirkan itu gitu, pengeluaran tersebut untuk pengeluaran produksinya gitu. Ini juga penting dalam kita hitung dalam suatu pasar persaingan sempurna. Kemudian sifat biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam struktur pasar manapun ia digolongkan, baik dalam pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, atau persaingan monopolistis, adalah sama. Jadi pasar persaingan tersebut itu sama dengan pasar-pasar lain juga untuk masalah biaya produksinya. Jadi untuk pasar-pasar tersebut yang lainnya pun yang tidak sempurna pun ya sama juga memikirkan biaya produksinya, itu nggak ada beda-bedanya. Semua pokoknya setiap penjualan pasti harus memikirkan biaya produksinya gitu. Kemudian sedangkan sifat permintaan dan hasil penjualan akan berbeda-beda pada pasar persaingan sempurna dengan struktur pasar lainnya. Cuma bedanya cuma di sifat. Karena kalau sifat persaingan sempurna itu yang saya jelaskan tadi, dia itu sifatnya relatif gitu. Dia itu maksudnya boleh bebas, sifatnya itu bebas gitu. Dia mau jualan situ lagi boleh, yang mau enggak pun juga boleh gitu. Pokoknya bebas lah sifatnya. Beda dengan pasar-pasar lainnya, kalau kita mau keluar
pasaran kan harus membayar pajaknya membayar lapaknya lagi gitu, membayar yang, eee, ap pokoknya apa-apanya lagi lah gitu, banyak pengeluarannya gitu, beda sama dengan sifat yang persaingan sempurna tersebut. Kemudian seorang produsen akan menghadapi kurva permintaan yang berbeda di pasar persaingan sempurna dibandingkan yang dihadapi oleh produsen di pasar lainnya. Jadi, banyak juga, pembeli itu, banyak permintaannya gitu untuk maksudnya membeli suatu penjualnya. Itu sebenarnya sih kalau menjual sayur-sayurannya kita tidak boleh banyak permintaan juga gitu. Pokoknya intinya pasar persaingan sempurna itu ya kita itu menjual produknya yang sama, cuman tidak ada saling cekcok dengan penjual lainnya. Intinya gitulah. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih buat kawan-kawan semua, buat ibu dosen. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau kurang menarik atau kurang tepat. Saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Terima kasih buat semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.